Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antara titik-titik ya dengan teori gravitasi. Teori gravitasi ini artinya tarik-menarik. Rumusnya I AB, I ini interaksi, A ini wilayah A, B ini wilayah B. Untuk A, B-nya ini menyesuaikan dengan wilayahnya saja. Jika wilayahnya misal dalam fenomenanya gitu, wilayah C, wilayah D, berarti ini bisa berubah ya. I AC atau I12 atau misalkan I Jakarta Medan gitu, seperti itu. K dikali dengan hasil dari bagi PA dikali PB dibagi dengan DAB, ini jaraknya dikuadratkan. K ini konstanta. Konstanta yang nilainya 1. Artinya jika kalian tidak menggunakan K itu nggak masalah ya. Langsung saja gitu, penduduk A dikali penduduk B atau penduduk wilayah 1 dikali dengan penduduk wilayah 2, kemudian dibagi hasil dari jarak keduanya. Langsung ke contoh soal saja. Di sini Ibu contohkan ada 3 wilayah atau 3 titik. Wilayah A, B, C, atau bisa juga ini kota A, kota B, kota C, di mana wilayah A ini penduduknya 200 jiwa, B 100 jiwa, dan C 50 jiwa. Jarak A ke B-nya 10 km, jarak B ke C-nya 5 km. Berapa kekuatan interaksinya dan mana yang paling kuat? Seperti biasa ya, diketahui dulu. Di sini yang diketahui, kita hitung interaksi IAB dulu ya. IAB-nya berapa nih? IAB berapa? Kemudian IBC berapa? Untuk mencari IAB berarti yang diketahui ini harus PA berapa, PB berapa. Penduduk A-nya ada 200 jiwa. Penduduk B-nya 100 jiwa. Berarti kalau kita menghitung interaksi A dengan interaksi B, berarti jaraknya yaitu jarak jarak A ke B atau DAB. Jarak A ke B-nya berapa? 10 km. Karena yang dihitung A ke B berarti jaraknya A ke B, bukan B ke C atau bukan A ke C. Ini ya, cukup ini saja yang diketahui untuk mencari IAB. Langsung dimasukkan ke rumus. IAB sama dengan K-nya langsung dibuang saja ya, karena konstantanya itu kan 1. Ketika dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya akan angka tersebut. Jadi kita abaikan saja K-nya. Penduduk A-nya 200. 200 dikali, contohnya penduduk B-nya ini 100. Di soal ya. Berapa jaraknya? Jaraknya 10 km dikuadratkan. 200 dikali 100, tinggal tambahin nolnya aja ya, 4 ya. Berarti ini 20.000. 10 dikuadratkan 100. 20.000 dibagi 100, coret-coret, hasilnya 200. Interaksi A ke B ini adalah 200. Kalau untuk interaksi nggak ada satuannya ya, jadi langsung saja 200 atau berapa gitu, misalkan 30 atau 29 atau berapa. Nah, sekarang kita coba hitung interaksi wilayah B ke C. Berarti IBC yang ditanya. Kalau IBC berarti PB dengan PC. Penduduk B-nya ada 100 jiwa, penduduk C-nya 50 jiwa. Jaraknya berarti DBC. DBC-nya 5 km. Langsung ke soal saja ya, berarti 100 dikali 50 dibagi 5 kuadrat. 100 dikali 50, 5.000. 5 dikuadratkan 25. 50 dibagi 25, 2. Berarti ini 200. Ini sama-sama kuat berarti. Kekuatan interaksinya ini sama-sama kuat, sama-sama 200. Nah, coba kalian hitung interaksi dari A ke C. Berapa IAC-nya? Kalau IAC berarti PA, PC, jaraknya jarak A ke C. Berarti ini ditambahkan ya. Seperti itu contohnya. Ini hasilnya karena sama 200-200, berarti ini sama-sama kuat. Misalkan kalau hasilnya IAB-nya 200, sedangkan IBC-nya 100, berarti yang lebih besar itu yang lebih kuat. 200 berarti ini yang lebih kuat, berarti A yang lebih kuat. Berarti A yang jadi titik pusatnya, sedangkan BC-nya ini adalah wilayah-wilayah ibaratnya wilayah-wilayah kecil yang tertarik ke
A gitu. Atau untuk menentukan gaya tarik menarik, misalkan ada contohnya gini ya, di sini Cirebon, wilayah sebelahnya ada Indramayu, kemudian ada Majalengka, ada Kuningan, dan ada apa lagi, Ciayu, Majakuning. Nah ini kan dibikin garis ya, dibikin garis, kemudian penduduk di wilayah masing-masing tersebut berapa jaraknya, mana yang paling kuat. Ketika interaksi yang paling kuat ini ke Cirebon, berarti Cirebonlah yang dijadikan sebagai wilayah pusat, sedangkan yang kecil-kecil ini sebagai wilayah kecilnya. Itu untuk menentukan atau dalam wilayah pewilayahan fungsional, karena harus menentukan mana yang jadi pusat, mana yang jadi wilayah kecil, seperti itu. Terima kasih.